kelihatannya Prabowo tetap mencoba memahami kegelisahan masyarakat yang menuntut diadilinya Pak Jokowi, yang menuntut dilengsarkannya Pak Gibran, dan Pak Prabowo pasti harus menerima fakta bahwa isu itu tetap ada di kampus, di koridor, di kafe, dibicarakan oleh WA grup mak-mak. Jadi tetap dua isu itu yang berkali-kali saya terangkan bahwa isu itu akan menetap. Soal fufu-fafa dan soal ijazah. Soal yang lain mungkin timbul tenggelam, tapi dua isu ini sudah jadi sumber kegelisahan politik negeri ini, dan setiap saat dia bisa kembali menjadi tuntutan demonstrasi, dan itu jangan dihalangi itu, karena tetap demonstrasi adalah hak untuk mengucapkan perbedaan pikiran, bukan sekedar hak mengucapkan pikiran, hak mengucapkan pendapat. Demokrasi artinya hak untuk mengucapkan perbedaan pikiran. Itu. Bung Rocky, hari ini sejumlah aktivis menggeruduk KPK menuntut agar mantan Presiden Joko Widodo itu ditangkap dan diadili. Isu ini tampaknya akan terus menghantui Jokowi dan keluarganya, dan ini dipastikan bersama dengan ijazah Pak Jokowi, juga ijazah Gibran dan pemaksulan Gibran ini akan terus menghantui keluarga Solo ya. Kita tidak tahu nih sampai kapan, tapi kelihatannya selama Jokowi dan dinastinya masih terus ingin berkuasa, Jokowi masih terus cawe-cawe, para pemprotes itu akan terus unjuk gigi ya, menuntut penangkapan dan pengadilan mengadili Jokowi ini. Ya, sangat betul, Bung Hercu, bahwa isu itu yang memang akan hidup terus sampai 2029. Dan kelihatannya setelah aksi-aksi Agustus, para demonstran atau para penuntut aspirasi publik, penyampai aspirasi publik akan kembali ke koridor publik, yaitu KPK terutama. Jadi mobil yang diparkir di situ dengan tulisan adili Jokowi, itulah hak publik untuk terus mengucapkan sesuatu yang menjadi ganjalan di dalam demokrasi. Itu artinya harus segera ada proses, entah itu dimulai di DPR atau dimulai di meja pengadilan. Tetapi sekali lagi, bayangan kita bahwa isu ini, kalau nggak mau disebut kasus, akan ada tetap, dan itu akan mengganggu konsentrasi pemerintah, terutama Presiden Prabowo, karena isu Pak Jokowi dan isu Pak Gibran itu sudah menetap menjadi semacam kegelisahan dari mereka yang ingin melihat politik itu dibersihkan dari unsur-unsur yang merusak demokrasi. Apapun argumennya, tetap itu sudah ada di dalam back mind, di dalam sedimen pembicaraan publik. Jadi sekali lagi kita harus dengan hati-hati melihat bahwa negeri ini sedang dituntut untuk menghasilkan pemurnian habis-habisan, tuh semacam apa namanya di dalam novel Dante Alighieri itu purgatorio, pembersihan habis-habisan tuh. Sebetulnya itu yang juga jadi back mind dari teman-teman mahasiswa yang menghendaki, bahkan diminta untuk diadili, kan itu artinya kan sesuatu yang masuk akal sebetulnya kan, kalau setelah pengadilan memutuskan bahwa Pak Jokowi tidak bersalah segala macam, atau Pak Gibran tidak bersalah, tidak ada masalah dengan pemilihan beliau di Mahkamah Konstitusi, kan case closed kan. Jadi selama isu itu ada di dalam pembicaraan publik, maka orasi-orasi mahasiswa untuk meminta percepatan atau perhatian publik atau KPK terhadap kasus-kasus yang menyangkut keluarga Pak Jokowi itu akan terus ada. Itu yang kita sebut sebagai, kita udah masuk pada satu era ketika netizen itu bisa lebih bermutu daripada suara netizen bisa lebih bermutu dari suara parlemen. Dan itu harus diingat terus bahwa isu ini akan menetap di dalam seperti di dalam suara-suara yang menuntut keadilan, dan orkestrasi pasti ada, tetapi jangan dituduh bahwa mereka yang menuntut pengadilan Pak Jokowi itu bahkan dengan loudspeaker itu adalah para perusuh. Jangan, karena mereka lakukan itu dengan cara yang beradab, datang di depan KPK mengucapkan itu juga dengan orasi khas
oposisi kan. Jadi selama tidak ada kerusuhan atau brutalisme, itu adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Yang sangat menarik, belum lama ini ya, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu mengunjungi Jokowi di rumahnya. Kita tahu siapa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ya. Ya banyak orang menyebutnya ini sebagai tokoh radikal gitu, dan jelas Pak Jokowi itu tidak cukup dekat dengan dia, dan di eranya, di masa pemerintahannya Pak Jokowi kan juga dianggap tidak cukup akrab dengan kelompok-kelompok Islam yang disebut misalnya kanan luar seperti itu, kanan banget gitu ya. Dan ini orang bertanya-tanya, ada apa ini? Nah, kalau saya mendengar penjelasan dari orang-orang dekatnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, ini namanya beliau adalah ulama. Jadi kalau datang kepada seseorang, apalagi orang pernah berkuasa, ini katanya untuk menasihati Joko Widodo. Nah, detailnya seperti apa nasihatnya ini kita tidak dapat penjelasan lebih lanjut. Tapi sebaliknya ini dari para pendukungnya Jokowi, katanya itu dianggap sebagai simbol bahwa tokoh sekelas Abu Bakar Ba'asyir saja sowan ke Joko Widodo, katanya begitu ya. Ya salah, glorifikasi deh. Jadi tafsirnya kita melihat ini yang diterima, yang direspon oleh publik mendua. Ya, apalagi itu pertemuan antara Pak Abu Bakar Ba'asyir beberapa waktu yang lalu dengan Pak Jokowi kan menyimbolkan sesuatu yang secara hati-hati kita mesti baca di dalam kemenduaan. Kemenduaan artinya interpretasinya bisa mendua. Apakah itu simbol rekonsiliasi karena ada ketegangan politik era Presiden Jokowi dengan politik Islam pada waktu itu yang menyebabkan Pak Abu Bakar Ba'asyir di penjara. Kan kita melihat politik sebagai percakapan kematangan di dalam memelihara persatuan, keinginan untuk menghasilkan Indonesia yang ditumbuhkan secara beradab itu, sehingga pengadilan-pengadilan yang di masa lalu yang dasarnya sentimen ideologi nggak boleh ada lagi. Karena apapun yang diucapkan, kalau dia menjadi berbasis pada sentimen ideologi, itu sebetulnya hal yang buruk. Tetapi kalau di dalam ideologi itu ada argumen, misalnya ya sebetulnya kelompok Pak Abu Bakar Ba'asyir menginginkan negara Islam dengan argumentasi yang ada soal, kan cuma argumentasi. Demikian sebaliknya kalau Pak Jokowi mungkin merasa bahwa ya Pak Abu Bakar Ba'asyir sudah meninggalkan semua ambisi ideologisnya, ya boleh aja tuh. Tetapi sesuatu yang ideologis memang tidak bisa dihilangkan, karena dia akan hidup terus di dalam setiap kali ada percakapan politik, maka dimensi ideologi dari politik pasti akan kembali diucapkan. Tetapi demokrasi menjamin semua hal yang sifatnya argumentatif, yang sering saya terangkan. Jadi kalau ada pertemuan dengan Pak Jokowi, nah orang mungkin atau publik melihat bahwa oke, ada upaya untuk percakapan baru antara posisi-posisi ideologis tuh. Kalau Pak Jokowi, orang akan bertanya ideologinya apa Pak Jokowi, Marxisme? Ternyata enggak tuh, karena Pak Jokowi tidak mengerti apa yang disebut ajaran Soekarno tuh. Jadi kita mau lihat apakah pertemuan itu ada pertemuan yang sifatnya percakapan demokratis, atau itu sekedar ya pencitraan bahwa Pak Jokowi memerlukan rekonsiliasi, atau lebih dari itu mungkin ada semacam, ya kita boleh duga keinginan atau kepentingan Pak Jokowi untuk memperoleh semacam payung kultural, untuk tidak menyebut perlindungan kultural. Saya mau coba cicil istilah-istilah itu. Kalau payung kultural, oke, artinya payung kultural dari kekuatan politik Muslim sebetulnya, karena payung politik Muslim itu memang sifatnya kultural. Lain kalau payung politik partai-partai Islam, itu pasti payung politik. Tetapi Abu Bakar Ba'asyir ada di situ sebagai tokoh Islam, tokoh kultur politik yang Muslim, bukan politik Muslim di situ. Karena Pak Abu Bakar Ba'asyir bukan bagian dari partai politik Muslim, tetapi kemampuan kita untuk membaca bahwa pengaruh dari Pak Abu Bakar Ba'asyir itu masih kuat atau mungkin sangat signifikan, sehingga diundanglah oleh Pak Jokowi bertamu ke kediamannya itu, atau bertemu untuk sekedar ya mencoba melihat visi apa sebetulnya bagi Indonesia ke masa depan. Jadi sekali lagi itu yang menjadi sensasi sekaligus
interpretasi yang bermacam-macam timbul di publik. Tapi oke, satu waktu mungkin baru ada keterangan yang lebih jelas pertemuan antara dua tokoh itu. Nah, saya kira yang penting juga kita analisis atau jelaskanlah kepada publik itu relasi antara Joko Widodo dengan Pak Prabowo. Misalnya soal reshuffle kabinet kemarin kan, ada orang-orang Pak Jokowi yang tersingkir, kita sebut Budi Ari, Abdul Qadir Karding, terus kemudian juga ini Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri BUMN Erick Thohir. Tapi ada juga yang kemudian kan diberi posisi baru, termasuk misalnya kepala PCO waktu itu Hasan Nasbi. Dia dicopot, digantikan orangnya Prabowo, tapi dia diberi jabatan, bukan jabatan, diberi rezeki baru jadi komisaris di Pertamina. Sementara Erick Thohir dicopot dari Menteri BUMN, kemudian dia masih masuk di kabinet menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Sementara reshuffle kabinet yang lain itu kan ada juga nama Menko Polhukam Budi Gunawan yang ini selalu namanya dikaitkan dengan Megawati ya. Jadi ini relasi antara Jokowi, Prabowo dengan Megawati. Apalagi kalau Budi Gunawan, karena orangnya Megawati, tentu orang juga menganggap wah Pak Jokowi berarti ada masih cawe-cawe dong. Walaupun sebenarnya Budi Gunawan juga cukup dekat dengan Pak Jokowi. Bagaimana Anda membacanya ini? Ya, analisa politik memang harus didasarkan pada fakta-fakta yang kendati sudah dipaparkan tapi belum bisa dibaca secara taktis. Misalnya soal reshuffle yang sampai sekarang orang masih bertanya, mengapa Pak BG terpinggir atau tersingkir dari kabinet Pak Prabowo. Orang menganggap ya mungkin Pak BG pada waktu itu ada di luar kota sehingga belum bisa dihubungi. Tetapi sebetulnya dengan mudah kita bisa membaca bahwa posisi Pak BG sebagai Menko Polhukam pada waktu itu tetap dianggap proksi dari Megawati, proksi dari PDIP itu. Jadi kalau beliau akhirnya tersingkir, maka orang menganggap bahwa ada tekanan dari kubu Pak Jokowi yang memang berselisih terus dengan PDIP kan dengan mudah kita lihat bahwa hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ada di dalam satu transaksi yang sifatnya diplomatis, kira-kira begitu tuh. Dan karena itu orang melihat bahwa oke, diplomasi Pak Jokowi lah yang menentukan atau menjadi keterangan mengapa Pak BG yang adalah proksi dari PDIP akhirnya tidak ada di dalam kabinet, kan itu dasarnya tuh. Ya tentu itu juga menimbulkan semacam analisis post factum yang ingin membaca apakah dengan tiadanya Pak BG maka jembatan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo justru terhalang tuh secara politis tuh. Secara kultural mungkin biasa aja, tapi ini kan soal kuantitas kekuasaan di dalam kabinet, bukan kualitas ya, kuantitas kekuasaan. Karena itu dihitung bahwa posisi Pak BG itu strategis dan historis juga, karena berhasil dihubungkan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sangat mungkin melalui ya fasilitas diplomasi oleh Pak BG. Pak BG menghubungkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo juga dengan kualitas diplomasi yang sama. Tapi kita hanya bisa menduga itu secara akademis karena tentu ada keterangan yang lain yang tidak dipublikasikan. Tapi dugaan kita lebih dekat pada keterangan awal yang menganggap bahwa Pak BG itu tersingkir karena mungkin bukan karena tekanan tapi karena permintaan diplomatis dari Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo. Ini hanya mungkin kita ucapkan setelah kita mencoba melihat apa penjelasan yang paling masuk akal, karena orang masih bertanya kenapa Pak BG tidak ada lagi dalam kabinet Pak Prabowo. Nah, balik ke aksi di KPK tadi. Bagaimana kita membaca dinamika politik hari-hari ini? Kalau tadi kita membicarakan segitiga relasi politik Jokowi, Prabowo dengan Megawati, saya kira kita juga harus memasukkan faktor keempat atau pihak keempat, yakni civil society yang terus-menerus mendesak agar Joko Widodo itu ditangkap dan diadili. Ya, dari gejala-gejala faktual yang kita bahas tadi, Bung Hertu, soal Pak BG yang tersingkir, soal pertemuan dengan Ustadz Abu Bakar Basir, soal
tuntutan adili Jokowi yang masih terus akan berlangsung, itu menunjukkan ketegangan politik atau minimal kegelisahan politik masih ada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo hari ini. Jadi tetap kita menduga bahwa dinamika politik masih akan berlangsung. Mudah-mudahan dinamika itu berlangsung secara institusional, melembaga, tidak menghasilkan kekacauan yang sifatnya kekerasan. Tapi sekali lagi orang mulai merasa bahwa tetap akan ada momentum lain, momentum yang sering saya sebut radical break itu. Berarti ada momentum lain untuk menyempurnakan proses radical break ini. Kita tidak mengerti atau tidak perlu mengerti terlalu jauh ilmu politik kalau kita mulai membaca bahasa tubuh atau sinyal dari Pak Prabowo, sinyal dari Pak Jokowi, sinyal dari Ibu Mega, dan kita mulai membaca bahwa di antara tiga tokoh itu ada interplay, ada saling kirim sinyal, dan kesempatan yang paling bagus sebetulnya adalah kalau ada kejelasan dari Presiden Prabowo tentang ijazah palsu itu mau diapain sih, tapi kan nggak mungkin karena Pak Prabowo juga mengerti bahwa itu adalah hak rakyat untuk mempersoalkan tuh. Pak Prabowo mengerti bahwa soal isu pengleseran itu adalah hak DPR tuh. Jadi kelihatannya Prabowo tetap mencoba memahami kegelisahan masyarakat yang menuntut diadilinya Pak Jokowi, yang menuntut dilengserkannya Pak Gibran, dan Pak Prabowo pasti harus menerima fakta bahwa isu itu tetap ada di kampus, di koridor, di kafe, dibicarakan oleh WA grup mak-mak. Jadi tetap dua isu itu yang berkali-kali saya terangkan bahwa isu itu akan menetap. Soal Fufu Fafa dan soal ijazah. Soal yang lain mungkin timbul tenggelam, tapi dua isu ini sudah jadi sumber kegelisahan politik negeri ini, dan setiap saat dia bisa kembali menjadi tuntutan demonstrasi, dan itu jangan dihalangi itu, karena tetap demonstrasi adalah hak untuk mengucapkan perbedaan pikiran, bukan sekedar hak mengucapkan pikiran, hak mengucapkan pendapat. Demokrasi artinya hak untuk mengucapkan perbedaan pikiran, itu yang lebih penting tuh. Jadi kalau cuma hak untuk bersuara ya boleh aja, tetapi yang lebih penting sebetulnya hak untuk bersuara lain, kan itu intinya. Dan saya kira Pak Prabowo mengerti itu karena beliau banyak baca buku tentang demokrasi, dan kepolisian juga dengan kemampuan untuk membaca keadaan mulai memahami bahwa nilai-nilai sipil itu harus diunggulkan, bahwa ketegangan yang menyebabkan kerusakan demokrasi itu juga disebabkan oleh ketidakmampuan membaca atau memprediksi tuntutan-tuntutan di masa depan oleh kalangan netizen. Jadi sekali lagi kita coba lengkapkan pembicaraan kita dengan menganggap bahwa masih akan ada dinamika politik yang bahkan mungkin lebih dramatis. Tetapi sekali lagi semua peristiwa politik, dia mau dramatis, dia mau satiris, dia mau tragis, tetap harus diselenggarakan di dalam koridor menjaga persatuan Indonesia, menjaga peradaban masyarakat sipil, memanfaatkan kemampuan berargumentasi supaya kemarahan itu tidak menghasilkan kerusakan apalagi brutalisme di jalan-jalan.